Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Eka Ainung Tias, NIM 089 dari kelas ES 4C. Di sini saya akan membahas sedikit tentang akad rohen dan Q&A tentang akad rohen. Yang pertama kita akan membahas tentang akad rohen. Akad rohen merupakan salah satu akad yang masih dipakai di kehidupan saat ini. Rohen dalam bahasa Arab memiliki arti tetap dan kontinu. Rohen adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rohen adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Misalnya seperti ini. Jika seseorang mempunyai sawah atau kendaraan dan digadaikan kepada kita bisa menggarap sawah atau menggunakan kendaraan tersebut, tetapi juga dengan beberapa syarat. Yang pertama, boleh melalui jalan jual beli dengan janji bahwa barang akan dibeli kembali oleh yang mengutang. Yang kedua, boleh dengan syarat adanya izin atau diduga pasti diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Kita lanjut ke Q&A. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, kalau meminjam uang dengan jaminan, terus peminjam meninggal dunia, bagaimana hukum barang jaminan itu? Meminjam uang dengan jaminan dinamakan gadai atau rohen. Akad gadai sudah sah bila pihak peminjam atau rohen sudah menyerahkan barang yang digadaikan kepada pemberi hutang atau murtahin, dan murtahin sudah menyerahkan uangnya kepada rohen. Akad yang demikian ini sudah sah dan memiliki ketetapan hukum atau luzum, sehingga tidak bisa dibatalkan disebabkan kematian salah satu pihak yang bertransaksi, baik si peminjam atau rohen maupun si pemberi pinjaman atau murtahin. Jika peminjam wafat, maka akad gadai bisa dilanjutkan oleh ahli warisnya. Artinya, ahli waris, misalkan anak, dapat menebus barang yang digadaikan bapaknya menggunakan harta warisan dari sang bapak. Pada zaman dahulu, setelah peristiwa Perang Tabuk, Rasulullah SAW pernah berutang 30 sak gandum kepada seorang Yahudi bernama Abu Syam dengan jaminan berupa baju perang yang nilainya setara dengan 400 dirham. Kemudian setelah itu Rasulullah wafat dan akad gadainya dilanjutkan oleh ahli waris beliau, yaitu Siti Fatimah. Siti Fatimah menebus baju perang beliau dengan membayar 30 sak gandum kepada Abu Syam sesuai kesepakatan akad gadai antara Rasulullah SAW dengan si Yahudi. Jika penggadai atau rohen belum bisa melunasi hutang gadainya, maka barang gadai akan dijual oleh pihak pegadaian. Kemudian hasil penjualannya digunakan untuk melunasi kekurangannya, dan apabila hasil penjualan masih ada sisa, coba untuk mencari ahli warisnya. Seandainya sama sekali ahli waris tidak ditemukan, maka sisa penjualan tersebut bisa diserahkan untuk kepentingan umat Islam. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jika ada teman yang mau berhutang dengan menggadaikan motornya dan saya menerima, bolehkah saya memanfaatkan barangnya? Di sini terdapat dua hukum. Hukum yang pertama dikatakan boleh dengan syarat. Yang pertama, melalui jalan jual beli dengan janji bahwa barang akan dibeli kembali oleh orang yang menjual atau pihak penghutang. Yang kedua, boleh dengan syarat adanya izin atau diduga pasti diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Untuk pendapat yang kedua ini, berlaku syarat bahwa kebolehan pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan sebelumnya oleh penerima gadai saat terjadinya akad. Hukum yang kedua mengatakan tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Kita garis bawahi bahwa dalam transaksi gadai, tujuan utamanya hanya untuk jaminan kepercayaan dan keamanan, dan bukan untuk
memberi keuntungan bagi pihak yang menerima gadai atau yang memberi utang. Yang terjadi ketika penerima gadai memanfaatkan barang gadai berarti dia memanfaatkan barang milik orang yang berutang disebabkan transaksi utang antar mereka. Bisa kita pastikan, andaikan tidak ada transaksi utang piutang, orang yang menerima gadai tidak akan memanfaatkan barang milik yang berutang. Inti utama kewajiban dari pemberi utang atau penerima gadai adalah menjaga agar barang yang dijadikan jaminan tidak mengalami kerusakan. Oleh karena itu, pemanfaatan barang gadai oleh pemberi utang berarti dia mendapatkan manfaat dari utang yang dia berikan. Sementara mengambil manfaat atau keuntungan dari utang yang diberikan termasuk ke dalam riba. Sekian sedikit materi dan Q&A dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.